Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yang dimana kami dipecah untuk tugas analisis putusan, yang dimana saya dengan Hinton Sinurat akan menjelaskan rangkuman dari analisis kami. Jadi yang pertama, dari latar belakang, kasus ini adalah persekongkolan tender yang melibatkan 5 perusahaan dalam proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Untuk tuduhannya itu melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Dari tahapan penanganannya, pertama KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha itu menemukan kesamaan dokumen, pola harga terkoordinasi, dan hubungan bisnis antar perusahaan, dan menjatuhkan denda 2,7 miliar dan melarang keikutsertaan tender selama 1 tahun. Yang kedua adalah Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan sebagian keberatan terlapor terkait larangan ikut tender. Kedua yaitu menguatkan sanksi denda administratif. Yang ketiga, kasus ini sampai di kasasi di Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menguatkan putusan KPPU sepenuhnya. Untuk pertimbangan hukumnya, unsur pelanggarannya ada kesepakatan untuk memenangkan tender, lalu ada merugikan persaingan sehat dan keuangan negara. Untuk dasar hukumnya yaitu pasal 22 dan pasal 47 UU nomor 5 tahun 1999. Lalu jurisprudensi terkait putusan nomor 893 KPDT Sus KPPU 2020. Untuk sanksinya yaitu denda 2,7 miliar untuk efek jera. Yang kedua itu larangan tender 1 tahun sebagai langkah preventif dan sinyal tegas. Untuk implikasi putusannya, dari hukum dan sosial, memperkuat posisi KPPU dalam menjaga persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dana publik. Lalu yang kedua bagi pelaku usaha, yaitu peringatan keras terhadap persekongkolan dan mendorong persaingan usaha sehat. Untuk kritik dan rekomendasi, transparansi investigasi perlu meningkatkan penggunaan teknologi modern. Lalu ada pengawasan saksi, itu untuk mencegah manipulasi pelaku usaha melalui afiliasi baru. Lalu ada edukasi pelaku usaha, itu melakukan sosialisasi UU nomor 5 tahun 1999 agar lebih mudah dipahami. Lalu kesimpulan akan disampaikan oleh Hinton Sinurat. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama itu ada penegasan kewenangan KPPU. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, menegaskan bahwa KPPU memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi administrasi, termasuk larangan mengikuti tender sesuai dengan pasal 27 dan pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Kemudian ada efek jera yang signifikan, sanksi dengan denda 2,7 miliar dan larangan tender selama 1 tahun memberikan pesan tegas bahwa praktik persekongkolan tender akan ditindak tegas. Hukuman ini dirancang untuk mencegah pelanggaran serupa oleh pengusaha lainnya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu penguatan sistem hukum persaingan usaha. Keputusan ini meningkatkan kredibilitas KPPU sebagai pengawas persaingan usaha dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Keempat, ada efisiensi dana publik. Dengan mencegah persekongkolan tender, keputusan ini membantu memastikan penggunaan anggaran dana lebih efisiensi dan mencegah potensi kerugian akibat praktik tidak sehat. Kemudian ada yang kelima, transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Putusan ini mendorong penguatan transparansi KPPU dalam proses investigasi dan pelaksanaan sanksi, termasuk memanfaatkan teknologi seperti analisa data dan mendeteksi pola persekongkolan. Yang keenam itu, yang terakhir, ada edukasi dan kepatuhan pelaku usaha. Diharapkan putusan ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi prinsip persaingan usaha tidak sehat, sekaligus motivasi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.